Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anja Kesuma Putri, mahasiswa pendidikan dasar pasca sarjana Universitas Askia Padang. Saya akan menampilkan video mengolah data dengan uji normalitas, homogenitas, uji one way ANOVA, dan uji T. Di mana mata kuliah kami ini adalah mata kuliah statistik dengan dosen pembimbing kami adalah Dr. Estuhono MPD SPD. Baiklah teman-teman, mengolah data dengan uji normalitas, homogenitas, uji T, dan one way ANOVA memiliki tujuan untuk memastikan validitas analisis statistik dan menarik kesimpulan yang tepat. Uji normalitas dan homogenitas ini berfungsi sebagai prasyarat sebelum kita melakukan uji T dan ANOVA. Sementara uji T membandingkan rata-rata 2 kelompok dan uji ANOVA membandingkan rata-rata 3 kelompok atau lebih. Oke lah teman-teman, kita lanjut ke syarat pengambilan keputusan untuk uji normalitas. Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data itu berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Adapun metode yang digunakan yaitu Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk atau melalui analisis grafik histogram atau QQ plot. Ini adalah teman-teman kriteria pengujian uji normalitasnya teman-teman. Untuk lebih jelasnya nanti kita coba ke caranya. Lanjut ke banyak. Syarat pengambilan keputusan uji homogenitas. Uji homogenitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah varian atau keragaman dari 2 atau lebih kelompok data yang dibandingkan adalah sama atau homogen. Nah, ini adalah kriteria pengujian uji homogenitasnya teman-teman. Ini bisa kita langsung aja kita coba ke uji one way ANOVA, karena tadi kan kita tahu bahwa untuk melakukan one way ANOVA kita pastikan dulu data yang kita buat itu adalah apakah normal dan data tersebut adalah homogen, baru kita bisa melakukan one way ANOVA ya teman-teman. Ini teman-teman saya ada data untuk 3 mata bidang studi, 3 skor dari 3 bidang studi. Ini adalah matematika, bidang studi IPAS, dan bidang studi budaya alam Minangkabau. Untuk memudahkan teman-teman, kita melanjutkan selanjutnya. Kita blok dulu yang untuk matematika ini, kita pindahkan ke sini. Kita untuk memudahkan kita menggunakan aplikasi SPSS-nya. Ini pindah ke sini. Karena dia matematika, kita kasih variabelnya 1. Matematika ingat teman-teman itu 1. Lanjut kita IPAS. Kita blok juga sampai bawah. IPAS teman-teman. Untuk IPAS kita kasih variabelnya 2. Berarti kelas 2. IPAS itu untuk kelas 2. Lanjut kelas budaya alam Minangkabau. Kita blok juga ya teman-teman. Bidang studi Minangkabau. Kita kasih kelasnya itu adalah kelas 3. Oke. Nah, ini ya sudah teman-teman. Oke, data yang sudah kita buat ini kita blok semuanya. Nanti kita pindahkan ke aplikasi SPSS ya teman-teman. Ini aplikasi SPSS, saya menggunakan aplikasi versi 24. Kita pindahkan ke sini. Oke, ini masih kosong. Untuk mengisi data variable view-nya, kita klik ke kolom sebelah data view ini, variable view-nya. Yang pada baris pertama di kolom name itu kita buat itu skor, karena dia itu adalah skor nilai 3 bidang studi. Yang ini adalah kita kelas ya teman-teman, bidang studi. Jadi kan kita ibaratkan kelas deh ya. Kelas. Oke. Pada desimalnya kita kasih 0. Ini label pertama yang nomor 1 itu kita kasih nama labelnya skor. Yang pada baris kedua kelas ini kita labelnya kelas ya teman-teman. Oke. Untuk value-nya pada skor kita kosongkan, tapi pada value pada kelas kita isi.
Untuk value 1 itu adalah kelas matematika tadi ya teman-teman. Oke, matematika. Oke, kita add. Untuk value 2 itu kelas IPAS. Oke, kita add. Untuk value 3 itu 3 ya. Itu kelas BAM, Budaya Alam Minangkabau. Oke. Setelah selesai kita kita kembali ke data view. Untuk uji one way ANOVA tadi kita harus pastikan apakah data kita berdistribusi normal dan apakah data kita harus berdistribusi homogen. Ya, teman-teman, untuk mencari normalitas dan homogen kita klik analyze, descriptive statistics, kita explore, score kita pindah ke kolom dependent list, kelas kita pindah ke kolom factor list. Kita klik plots. Oke, ini karena dia normalitas kita klik normality plot with test. Ini not. Oke, karena dia homogenitas kita cari uji homogenitas, kita klik power estimation. Klik continue. Klik OK. Tunggu satu saat. Ini teman-teman. Kita lihat ke tabel pada test normality. Ini udah jelas nih. Kita tengok tadi kriteria pengujiannya untuk normalitas. Teman-teman. Kita tahu kriteria pengujian uji normalitas jika nilai signifikasi atau p-value-nya kurang dari 0,05 dapat kita simpulkan data itu tidak berdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai p-value atau signifikasinya itu lebih dari 0,05 disimpulkan data itu berdistribusi secara normal. Yang kita cari tadi, ini tengok teman-teman, nilai signifikasinya adalah 0,051, itu otomatis lebih dari 0,05, berarti data yang kita buat itu berdistribusi normal. Kita lanjut ke kriteria uji homogenitas. Itu ada juga prasyaratnya teman-teman. Ini dia. Kriteria pengujian uji homogenitas. Jika nilai signifikasi atau p-value-nya itu kurang dari 0,05 dapat disimpulkan varian data itu tidak homogen, maka uji homogenitas tidak terpenuhi. Sebaliknya, jika p-value-nya atau signifikasinya itu lebih dari 0,05 maka varian data itu adalah homogen. Jadi, uji homogenitasnya terpenuhi. Kita tengok yang kita buat tadi teman-teman ini. Nilai signifikasinya 0,208. Untuk signifikasi tes homogeneity of variant. Berarti data yang kita buat itu adalah data homogen. Ini data yang kita buat ini sudah distribusi normal dan homogen. Baru kita bisa buat uji one way ANOVA-nya. Untuk one way ANOVA, teman-teman kita klik analyze. Kita klik compare means. Lanjut ke bawah one way ANOVA. Oke, untuk skor kita klik ke dependent list. Kelas kita klik ke faktor. Oke, kita klik oke ya teman-teman. Tunggu sesaat. Ini dia one way ANOVA-nya. Ini nilai signifikasinya 0,08. Untuk one way ANOVA ada juga uji kriterianya. Untuk one way ANOVA ini teman-teman. Kriteria pengujian one way ANOVA. Jika nilai signifikasi atau p-value-nya kurang dari 0,05 dapat disimpulkan ada perbedaan signifikan untuk masing-masing kelas. Tadi kan 3 kelas, kelas matematika, IPAS, dan kelas BAM. Sebaliknya, jika p-value-nya atau signifikasinya lebih dari 0,05 berarti disimpulkan 3 kelas tadi tidak ada perbedaan secara signifikan. Kalau kurang ada perbedaan, kalau lebih tidak ada perbedaan. Oke. Kita tengok data kita tadi di one way ANOVA tadi. Ini 0,08 berarti lebih dari 0,05. Berarti masing-masing kelas tadi tidak ada perbedaan secara signifikan antara kelas matematika, IPAS, dan BAM.
Untuk lebih lanjut membandingkan untuk masing-masing kelas antara matematika dengan IPAS atau matematika dengan BAM, itu bisa kita lebih lanjut ke uji one way ANOVA yang lebih lanjut. Itu dengan klik analyze, masih compare means. Nah, ini compare mean, ini one way ANOVA ya teman-teman. Kan sudah kita buat tadi, kita klik post hoc. Karena data kita itu bersifat homogen, kita klik Bonferroni. Ya teman-teman. Lanjut kita continue. Oke. Ini ya dia teman-teman. Untuk lebih lanjut kriteria one way ANOVA ini teman-teman, dengan kriterianya, jika p-value-nya kurang dari 0,5, berarti ada perbedaan secara nyata antara 3 kelas yang kita uji tadi. Sebaliknya, jika lebih dari 0,05, disimpulkan tidak ada perbedaan secara nyata antara 3 kelas yang kita uji tadi. Ini kelas matematika dengan kelas IPAS, ini nilai signifikasi 0,44, itu lebih dari 0,05, berarti tidak ada perbedaan secara nyata. Begitu juga antara matematika dengan BAM. Ini kan nilainya 1, berarti tidak ada perbedaan secara nyata teman-teman. Nah, itulah cara uji normalitas dan homogenitas pada one way ANOVA. Oke, teman-teman, untuk uji independence t-test atau uji t-sampel bebas, pertama kali konsep dasarnya, ini uji independent sample t-test ini digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata 2 sampel yang tidak berpasangan. Dengan syarat uji, statistik parametriknya seperti yang saya katakan tadi, harus datanya berdistribusi normal dan homogen. Oke, kita lanjut langsung ke TKP ya teman-teman. Saya sudah punya data hasil belajar dari pre-test dan post-test. Seperti yang untuk memudahkan yang uji normalitasnya, kita pindahkan ke sini. Untuk kelas 1 itu adalah pre-test. Yang 2 adalah kelas 2 atau post-test. Kita blok ini ya semuanya teman-teman. Nanti kita kopikan ke lembar SPSS yang baru. Ini teman-teman, lembar SPSS yang baru. Ini data view. Kita kopikan ke sini. Karena labelnya masih 00, kita isi dulu keterangan labelnya ya. Untuk name, yang pertama itu adalah nilai. Ya teman-teman, untuk variabel nomor 2 itu adalah kelas. Oke, desimal kita 0. Oke, labelnya tetap nilai. Kelasnya kita buat kelas. Karena kita untuk uji normalitas kita isi value-nya, value 1 untuk pretest. Oke, kita add value 2 untuk post-test. Oke, kita add. Kita klik OK ya teman-teman. Sudah, kita kembali ke data view. Ini kita seperti cara awal lagi, kita untuk uji normalitas dan homogenitas. Kita klik analyze. Lanjut ke descriptive tactics, kita klik explore. Mana dia ya? Ya, ini oke. Nilai kita ke dependent list, kelas kita ke factor list. Klik plots. Non, kita numerating, kemudian kita power estimation, kita klik continue. Oke, itu selesai. Nah, teman, kita harus masih ingat lagi tadi untuk uji normalitas dan homogenitas. Jika nilai itu kurang dari 0,05, nilai signifikasinya atau p-value-nya kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Nah, sebaliknya, jika nilai signifikasi atau p-value-nya lebih dari 0,05, dipastikan data tersebut adalah berdistribusi normal.
Ini nilai data kita tadi lebih dari 0,05 ya teman-teman. Ini 0,205. Berarti otomatis data kita berdistribusi normal. Bagaimana dengan uji homogenitasnya? Berdasarkan tadi kriteria pengambilan keputusan pada tes uji homogenitas, jika dia kurang dari 0,005 maka uji homogenitasnya tidak terpenuhi. Sebaliknya, jika lebih dari 0,05 maka uji homogenitasnya terpenuhi. Data kita tadi, nilai signifikasi daripada tes homogeneity of variance-nya 0,853, berarti otomatis data kita tes homogenitasnya sudah terpenuhi. Normalitas sudah, homogenitas sudah, kita masuk lagi uji t-test. Uji t-test kita berdasarkan data yang tadi ya teman-teman. Kita blok nilai pre-test dan post-testnya ini. Kita blok sampai sampelnya 25. Oke, kita masuk ke lembar SPSS yang baru. Kita ke data view ya teman-teman. Data view kita kopikan ke sini. Oke, tabelnya masih kosong. Kita kasih nama dulu ke variable view. Untuk kolom pertama itu adalah pretest, kita buat aja pre. Dan kolom kedua adalah post test, kita buat itu post. Oke, post ya teman-teman. Yes. Desimal tetap kita nolkan biar enak kita bacanya ya. Label yang kolom pertama tadi pre, kita buat labelnya pre test. Yang kolom kedua itu post test. Kita buat ya, teman-teman. Oke. Sudah selesai, kita kembali ke data view. Nah, ini sudah dikasih labelnya. Di kolom pertama ini pre-test, ini post-test. Untuk uji T, kita klik analyze. Kita compare means. Lanjut kita ke parent. Mana compare means tadi? Parent sample t-test. Oke, teman-teman. Yang p-test kita pindahkan ke variable 1. Yang post-test tetap di baris pertama, tapi kita pindahkan ke variable 2. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kita klik OK. Kita tunggu sesaat. Ya. Kita naikkan ke atas. Ya. Kita tengok ke tabel yang bawah. Ini teman-teman. Kembali kita pada dasar pengambilan keputusannya. Berdasarkan dasar pengambilan keputusan uji independent test, jika nilai signifikasi totalnya kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Kalau kurang dari 0,05 berarti ada perbedaan yang signifikan antara kelas A dan kelas B. Sebaliknya, jika nilai signifikasi totalnya lebih dari 0,05 maka tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar dari kelas A ke kelas B. Kita kembali ke data yang kita buat tadi ya teman-teman. Ini data yang kita buat tadi. Kita tengok di signifikasi totalnya. Ini ada 0,00. Itu berarti kurang dari 0,05. Jadi adanya perbedaan yang signifikan antara kelas pretest dan post-test. Itulah uji parent simple t-test kita. Sekian video pembelajaran saya mengenai mengolah data dengan uji normalitas, homogenitas, uji one way ANOVA dan uji t-test. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada banyak salah-salah kata dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.